Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita hambanya untuk beribadah, selalu seringkali menggunakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah, fastabiqul khairat, berkompetisilah, sabiqu, cepetan. Masya Allah. Jadi kalau urusan ibadah itu harus cepat, segera, tidak ditunda-tunda. Kita kadang-kadang kebalik. Kalau urusan dunia, wasari'u, segera. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Harusnya filosofi itu digunakan untuk urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ketika Allah bicara tentang dunia, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagian duniamu, jangan lupakan. Tapi kalau bicara ibadah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal, segeralah berbuat amal ibadah, fitanan kaqita'il lailil muzlim, sebelum datang fitnah. Ini hari-hari fitnah, ini hari-hari berat ya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana posisi seorang mukmin di dunia. Ad-dunya, dalam hadis Muslim, riwayat Imam Muslim disebutkan, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Terjemah singkatnya, dunia itu adalah penjara untuk orang mukmin dan surga untuk orang kafir. Maksudnya apa itu Bapak Ibu? Bukan berarti dunia ini tempat menderita orang mukmin, tidak. Tetapi yang dimaksud seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, surga itu atau dunia itu, punten, dunia adalah tempat penjara bagi nafsunya orang mukmin. Nafsu kita ini kan inginnya bebas. Kalau nyari duit, pengennya yang halal, yang haram diembat baik. Tapi orang mukmin nafsu seperti itu dipenjarakan, jangan. Nanti kalau sudah dapat harta, orang mukmin diperintahkan oleh Allah untuk berbagi dengan orang lain. Itu kan nafsu kita tidak ingin. Udah susah-susah nyari duit, giliran dapat ada jatah untuk fakir miskin. Nafsu kita tidak ingin, tapi dikekang, dipenjarakan oleh seorang mukmin. Kalau musim dingin seperti ini, yang paling nyaman tidur Bapak Ibu ya, apalagi kalau masih pengantin baru terus 14 sampai subuh. Itu nafsu kita mengatakan begitu, tapi nafsu seperti itu dipenjarakan. Nah, itu sijnul mukmin. Nah, kalau kita bisa memenjarakan nafsu kita di dunia, maka nanti yang terjadi ketika Bapak Ibu sudah selesai di dunia, maka al-mautu rahatul lil mu'min, mati itu adalah istirahat, cuti lama bagi orang mukmin untuk menanti surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatul kafir, surga bagi orang kafir. Maksudnya apa? Surga bagi nafsunya. Padahal orang kafir pun di dunia tidak akan pernah lepas dari musibah. Jadi subhanallah. Nah, di dalam penjelasan yang lain, seorang ulama mengatakan di antara maksud ad-dunya sijnul mukmin, dunia adalah penjara bagi orang mukmin, adalah dunia ini meskipun hebat nikmatnya, luar biasa perhiasannya, luar biasa istananya,
itu bagi orang mukmin adalah penjara jika dibandingkan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Rumah mewah, mobil mewah itu penjara jika dibandingkan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita bisa menjadikan dunia kita ini penjara, dalam artian kita penjarakan nafsu kita supaya tidak melebihi batas-batas yang telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang dari kamu, tidak sempurna iman salah seorang dari kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa. Amin ya rabbal alamin. Nah, terlebih lagi Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita sudah masuk di bulan-bulan mulia. Nah, ini seperti yang sudah kita ketahui, kita memasuki bulan Rajab. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan Syahrul Rajab miftahul ashuril mubarakah. Bulan Rajab itu kunci dari bulan-bulan berkah selanjutnya. Ulama yang lain mengatakan Syahrul Rajab syahrul ghars. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Wa Sya'ban syahrus saqi. Sya'ban itu bulan menyiram. Wa Ramadan syahrul hasad, dan Ramadan adalah bulan panen. Jadi serta ibadah Ramadan itu mulai pemanasannya bulan Rajab. Kalau kita nggak pakai pemanasan, biasanya Ramadannya pada hari pertama, waduh luar biasa, full masjid. Nggak pakai pemanasan, ujuk-ujuk 10 hari tinggal 15%. Nah, tapi insya Allah kalau dari bulan Rajab kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, ditambah amal ibadahnya, insya Allah panennya adalah bulan suci Ramadan. Maka tidak ada perbedaan di antara para ulama, bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Kenapa? Karena bulan Rajab termasuk bagian salah satu bulan-bulan haram. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Di antara 12 itu ada arba'atun hurum, 4 bulan haram. Nah, 4 bulan haram itu apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu disebut bulan haram. Kenapa disebut bulan haram? Ini adalah sudah difahami betul oleh orang Arab sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau bulan haram itu haram perang. Haram. Nah, kalau zaman dulu orang jahiliyah kalau bulan haram berhenti, apalagi bulan Rajab stop. Tapi dasar orang jahiliyah digeser bulan Rajabnya itu. Jadi kalau mereka ingin perang pas bulan Rajab digeser. Sya'ban dulu saja, berikut baru Rajab. Jadi digeser-geser. Nah begitu. Kita juga begitu, ketularan orang-orang jahiliyah. Kalau ajaran agamanya nggak pas digeser-geser. Gimana caranya yang halal yang haram menjadi halal. Itu orang jahiliyah dulu begitu. Ini bulan haram, tapi kita pingin perang, bagaimana? Geser baik. Bulan berikutnya, sekarang kita jadikan bulan halal, berikutnya bulan haram. Gitu. Nah, kemudian ayat selanjutnya, dzalika dinul qayyimu. Ini adalah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kau zalimi dirimu pada hari-hari atau pada bulan-bulan 4 tersebut. Nah, di sini digarisbawahi oleh para ulama, di antaranya dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, fala tadlimu fihinna anfusakum. Berbuat dosa di bulan haram tidak sama dengan berbuat dosa di bulan-bulan biasa. Ablah bahasanya, ablah lebih besar lagi. Sebagaimana berdosa di tanah haram tidak sama dengan berdosa di tanah Indonesia. Tega-teganya
di Masjidil Haram nyopet, la haula wala quwata illa billah, itu double itu pahala, dosanya double. Begitu juga di bulan haram, dan Rajab termasuk bulan haram, maka fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kau lakukan dosa di bulan itu. Kenapa? Di setiap bulan dosa itu tidak boleh, khususnya di bulan-bulan haram. Maka begitu pula ibadah-ibadah kebajikan yang dilakukan di bulan haram itu semakin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azimu ma 'azzamallah, agungkan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, masih ada kaitannya dengan mengekang nafsu. Ibadah yang paling top untuk mengekang nafsu itu apa? Puasa. Maka sebenarnya kita tidak perlu berdebat apakah boleh puasa bulan Rajab atau tidak. Ya jelas boleh. Jelas boleh. Jelas bagus. Puasa itu pada dasarnya bagus. Misalkan ada beberapa hadis tentang puasa. Dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah murni bi'amalin. Rasul Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah murni bi'amalin, perintahkan aku untuk beramal. Dijawab oleh baginda Rasul, alaika bis-shaumi fa innahu la idla lahu, lakukan puasa karena puasa itu tidak ada bandingannya. Qultu ya Rasulullah murni bi'amalin, diulang lagi, Rasul perintahkan aku beramal. Alaika bis-shaumi fa innahu la idla lahu, kerjakan puasa karena puasa itu tidak ada bandingannya. Diulang 3 kali, ya Rasulullah murni, wahai Rasul perintahkan aku beramal. Alaika bis-shaumi fa innahu la idla lahu, kerjakan puasa karena puasa itu tidak ada bandingannya. Sampai 3 kali, hadis riwayat Imam Nasai, Ibnu Khuzaimah dan Imam Hakim. Nah, kemudian disebutkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Umamah ini la yurafihi fi baitihi dukhan naharan. La yurafi baitihi ad-dukhanu naharan, tidak pernah sama sekali terlihat asap di rumahnya Abu Umamah kecuali kalau ada tamu saja. Karena dia mendapatkan amalan dari Rasulullah, alaika bis-shaum fa innahu la idla lahu, kerjakan puasa karena puasa itu tidak ada bandingannya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu pengen puasa, puasa saja. Bahkan kan Rasulullah memerintahkan, ya ma'syaras syabab, hai para pemuda, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Bagi kamu yang sudah mampu untuk menikah, nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena nikah itu bisa meredam pandangan matamu dan bisa menjaga kemaluanmu. Wa man lam yastati, tapi jika kau tidak mampu menikah, pingin mah ada, mampu mah enggak. Keinginan mah membara tapi enggak mampu. Macam-macam enggak mampu ini Bapak Ibu ya. Kalau bapak-bapak mah wedi, enggak mampu. Apa kata Rasulullah? Alaika wa man lam yastati fa alaihi bisyam. Bagi yang tidak mampu puasalah. Tuh puasa. Biar apa? Biar nafsunya bisa dikendalikan. Fa man lam yastati fa alaihi bisyam. Bagi yang tidak mampu puasalah. Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu akan menjadi filter bagi dia. Itu puasa apa? Ya kapanpun puasa. Bapak Ibu pengen menikah, waduh, pingin sih tapi nggak mampu, puasa. Lemes dijamin. Puasa. Jadi puasa itu bagus Bapak Ibu ya. Apalagi di bulan-bulan haram. Nah, kemudian hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man shoma yauman fi sabilillah. Kalau terjemah Indonesianya singkatnya, barang siapa yang puasa 1 hari fi sabilillah, di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu minan nari sab'ina kharifan aw kama qala, maka dirinya akan dijauhkan oleh Allah dari neraka dalam jarak perjalanan 70 tahun. 1 hari puasa fi sabilillah. Hanya saja ulama berdebat apa makna fi sabilillah. Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah berjuang sambil puasa, itu fi sabilillah.
Yang kedua mengatakan maksud dari sabilillah adalah fi taatillah, puasanya karena taat tunduk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu semakin dijauhkan dari api neraka, digambarkan sampai 70 tahun perjalanan satu hari saja. Di dalam riwayat Tirmidzi disebutkan itu diberi oleh Allah, istilahnya akan dijadikan khondak, parit antara surga, antara neraka dengan dirinya, yang mana luas dari khondak tersebut antara langit dan bumi. Itu kalau orang puasa satu hari betul-betul fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalkan lagi Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam fadilah puasa ini ada beberapa hadis lagi, misalkan inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di dalam surga itu ada pintu namanya pintu ar-rayyan. La yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah. La yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yang boleh masuk hanya orang-orang yang ahli puasa. Fa idza dakhalu uhlika falam yadkhul minhu ahad. Kalau sudah masuk orang-orang ahli puasa, tertutup sudah. Fa idza dakhala akhiruhum uhlika man dakhala wa man dakhala syariba wa man syariba lam yadhma abadan. Barang siapa yang sudah masuk maka akan minum, dan orang yang minum di situ tidak akan pernah dahaga untuk selama-lamanya. Jadi pintu ar-rayyan itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang ahli puasa. Kalau kita hanya puasa Ramadan ya nggak masuk kayaknya Pak, Ramadan doang. Makanya harus ada latihan puasa Senin Kamis. Misalkan nggak pernah puasa sama sekali sebelum ini, yuk puasa. Kita mulai bulan Rajab ini dengan puasa Senin Kamis misalkan. Nah, berikutnya lagi Bapak Ibu rahimakumullah, hadis riwayat Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu adalah tameng, wa hisnun hasinun minan nar, dan benteng yang kuat dari neraka. Nah, itu pahala puasa secara umum seperti itu. Maka orang yang puasa Rajab termasuk orang yang mengamalkan hadis-hadis ini. Nah, lalu bagaimana dengan hadis khusus Rajab? Ya. Memang Rajab ini menjadi perdebatan para ulama. Bukan boleh tidaknya puasa sebenarnya. Ada enggak fadilah khusus puasa bulan Rajab? Ada hadis misalkan inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Di surga ada sungai namanya Sungai Rajab. Yang mana airnya itu, susu itu lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Nah, itu hadis itu memang diperdebatkan oleh ulama. Ada yang bilang hadisnya dhaif, Nah, tapi menurut Ibnu Hajar itu bukan maudhu, hanya dhaif saja. Nah, dhaif itu menurut jumhur ulama bisa diamalkan dalam fadhailul a'mal. Nah, Imam Nawawi sendiri di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau memberikan satu penjelasan, misalkan dalam bab fadilah puasa, beliau menjelaskan babu bayani fadli saumil muharram wa sya'ban wal ashuril hurum. Bab keutamaan puasa bulan Muharram, bulan Sya'ban, dan bulan-bulan haram. Dan Rajab termasuk bulan haram. Memang beliau tidak mengeluarkan hadis spesifik tentang Rajab, tapi beliau memasukkan bulan Rajab termasuk bulan haram. Hadisnya diantaranya dari sahabat Mujibah al-Bahiliyah an abiha an ammiha annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ama ta'rifuni? Rasul, apakah kau tidak kenal saya? Jadi ceritanya Al-Bahili ini berubah, fisiknya berubah. Tadinya itu gagah, berubah. Rasul nggak kenal. Ana al-Bahili alladhi ji'tuka amal awal. Rasul, saya ini Bahili yang dulu pernah datang kepadamu. Qala, Rasul menjawab,
Fama ghayyaraka wa qad kunta hasanal hayati. Kenapa kamu berubah? Dulu kan ganteng kamu itu. Sekarang kok kurus makin kurus. Qala ma akaltu ta'aman mundu faraqtuka illa bilail. Rasul, sejak saya ketemu engkau, saya tidak pernah menyentuh makanan kecuali di malam hari. Puasa terus. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Adzabta nafsak." Kamu menyiksa dirimu sendiri. Summa qala, kemudian Rasul bersabda, "Sum sahras sabri wa yauman min kulli syahrin." Puasalah Ramadan dan 1 hari setiap bulan. Qala zidni. Rasul, saya tambah, kurang. Fa inna bi quwwatan. Saya lebih kuat lagi dari itu. Itu sahabat Nabi itu kalau beramal tuh pengennya banyak. Kalau kita coba digitukan Rasul, ya sudah puasa Ramadan dan 1 hari tiap bulan, siap Rasul. 1 hari doang kan siap. Sahabat Nabi enggak. Fa inna bi quwwatan, Rasul saya lebih kuat dari itu. Kemudian dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sum yaumain, puasalah 2 hari setiap bulan. Qala zidni, tambah lagi Rasul. Qala sum salasata ayyam, puasalah 3 hari setiap bulan. Qala zidni, tambah lagi Rasul, kurang. Qala sum minal khurumi watruk, puasalah bulan-bulan haram dan tinggalkan. Puasalah, tapi jangan terus-terusan. Puasa enggak begitu. Sum minal khurumi watruk, puasalah di bulan haram dan tinggalkan. Puasalah di bulan haram dan tinggalkan. Diulang 3 kali. Puasalah di bulan haram, puasalah di bulan haram. Nah, kenapa disuruh meninggalkan? Dijelaskan oleh Imam Nawawi, Al-Bahili ini enggak kuat puasa sebenarnya, dipaksakan dirinya itu. Makanya sampai kurus. Nah, dari sabda Rasul sum al haram itu banyak para sahabat yang puasa bulan haram penuh. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Tapi kecuali kalau Dzulhijjah berarti kecuali Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Tetapi kalau kita merujuk pada pendapat ulama Syafi'i, jadi puasa bulan haram itu yang terbaik adalah bulan Muharram, bukan bulan Rajab. Jadi afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal sesudah Ramadan adalah bulan Muharram. Jadi kalau Rajabnya puasa, aneh kalau Muharram tidak puasa itu ya. Karena para ulama mayoritas mengatakan Muharram lebih afdal dari Rajab. Baru kemudian nomor 2 Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Itu urutannya. Nah, lalu mungkin kita pernah mendengar kenapa ada ulama mengatakan makruh puasa Rajab. Maksudnya makruh puasa Rajab adalah puasa Rajab doang, enggak puasa yang lain. Rajab puasa, Arafah enggak puasa. Tanggal 1 Rajab puasa semua, giliran Arafah enggak puasa. Asyura enggak puasa. Itu yang dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan? Harusnya kalau kita kuat puasa Rajab, tentunya kuat puasa Arafah dan bulan-bulan yang lain. Nah, itu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi bulan Rajab ini silakan meningkatkan amal ibadah, tapi ingat ibadah itu bukan formalitas. Yang penting ke puasa, enggak makan, enggak minum, tapi ngerasani orang terus-terusan, ngebohong terus-terusan, itu sama saja. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bih." Barang siapa yang tidak menjauhi dusta dan melakukan dusta, maka falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh dia tidak makan dan dia tidak minum. Jadi ibadah itu yang beneran. Yang penting ke puasa Pak Ustaz. Enggak makan, enggak minum kan, tapi zuhurnya ketinggalan. Daripada baik. Puasa sunnah mah iya, asarnya tidur sampai bablas maghrib. Yang mending enggak puasa kalau begitu. Justru meningkatkan ibadah itu yang pertama adalah itmamul wajibat, yang wajib disempurnakan. Kemudian yang sunnah dilakukan. Jangan dibalik, yang sunnah disempurnakan, yang wajib ditinggalkan. Itu salah. Bangun malam zikir dari jam 12 sampai jam 4, habis itu tidur subuhnya jam 8. Itu mah bangun rumah tapi kemudian satu perumahan dibakar semua. Itu mubazir itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ibadah tidak boleh sekedar formalitas. Kalau puasa ya puasa semuanya. Nah, gitu. Kemudian hadirin wal hadirat Bapak Ibu rahimakumullah. Bergeser bulan Sya'ban. Nah,
Kita kadang-kadang memang fokus bulan Rajab, Sya'bannya lupa. Padahal Rasulullah SAW disebutkan hampir kalau puasa Sya'ban itu hampir 1 bulan penuh. Mungkin cuma kurang sehari 2 hari saja kalau bulan Sya'ban. Makanya sampai-sampai Rasulullah SAW ditanya oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha tentang Rasulullah yang sangat sering puasa Sya'ban. Sehingga apa jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lam araka tasum min syahrin minas syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Rasul, saya tidak pernah melihat engkau puasa seperti puasa bulan Sya'ban. Qala, Rasul menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu fihi baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu bulan yang dilupakan antara Rajab dan Ramadan. Jadi itu satu isyarat Rajab Ramadan. Itu bulan-bulan mulia. Bulan Sya'ban itu bulan yang dilupakan manusia antara Rajab dan Ramadan. Orang mah ingatnya Rajab, Sya'ban lupa. Huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal ila rabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilaporkan, fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim, maka aku ingin ketika amalku dilaporkan oleh Allah, maka aku sedang puasa. Nah, hadis ini diambil pelajaran oleh para ulama. Beribadah di saat orang-orang lalai itu meningkat pahalanya. Kayak Sya'ban itu orang kan sering lalai, meningkat. Pun demikian kalau beribadah ketika orang lupa, orang sudah lalai nggak peduli, itu tambah gede pahalanya. Makanya Rasulullah bersabda, al ibadatu fil haraji ka hijratin ilai. Orang-orang yang ibadah di saat-saat fitnah, di saat-saat kacau kondisi kemasyarakatan, kondisi sosial, oleh nggak peduli dengan aturan Allah, ka hijratin ilai, itu seperti orang yang hijrah bersama Nabi dari Makkah ke Madinah. Itu kalau orang ibadah di zaman-zaman fitnah. Bahkan ada satu zikir, kalau itu dibaca di pasar, pahalanya besar sekali. Nah, di masjid itu bacanya, di pasar. Kenapa? Di pasar itu orang lupa, lalai. Nah, ada hadis misalkan, barang siapa yang masuk pasar kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Terus wa huwa hayyun la yamut. Wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu akan diberikan miliaran kebaikan. Akan diberikan miliaran ampunan dan akan diangkat miliaran derajat. Itu kalau Bapak Ibu baca zikir itu di pasar, bukan di masjid. Kalau di masjid itu orang pada ingat. Nah, ini dibacanya di pasar. Di pasar boro-boro ingat Allah kan. Nawar baik. Sibuk belanja. Orang sibuk belanja, Bapak Ibu zikir. Jadi nanti dipraktekkan Bu ya, belanja ke Taman Sari, zikir saja di situ, gak usah belanja. Itu jadi ibadah itu kalau dilakukan di tempat-tempat orang yang lalai kepada Allah. Pasar, Allah kasih zikir, itu semakin meningkat pahalanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau tidak salah hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, itu. Jadi intinya mari di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan suka menunda-nunda waktu. At-taswifu jundun min junudil iblis. Bahwa menunda-nunda itu adalah tentaranya iblis. Ditunda-tunda, nanti belah, nanti. Akhirnya apa? Habis waktunya. Nah, misalkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anakmu melupakan kamu dengan ibadah.
Barang siapa yang melakukan hal itu, maka dia adalah orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah dari yang aku rezekikan kepadamu. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum nanti kematian datang menjemput salah satu dari kamu. Fayaqula rabbi, lalu dia mengatakan, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya Allah, beri waktu sedikit lagi, jangan sekarang matinya, tambah lagi ya Allah. Kenapa? Fa asaddaqa, supaya saya bisa sedekah. Wa aku minas solihin, dan aku akan jadi orang soleh. Nanti sajalah sedekahnya pas hari Jumat. Iya, kalau sampai Jumat. Nanti sajalah sedekahnya bulan Ramadan biar naik pahalanya. Iya, kalau sampai Ramadan umurnya. Kalau enggak nanti dia menjelang mati itu minta lagi kepada Allah, ya Allah balikin lagi ke dunia. Fa asaddaqa, supaya saya bisa sedekah. Nah, jadi jangan sampai kita menunda-nunda waktu kita untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, idza amsayta fala tantadidus sabah. Kalau kamu di sore hari, lakukan kebaikan di situ, jangan nunggu pagi hari. Wa idza asbahtum fala tantadiril masa. Kalau di waktu pagi jangan nunggu sore. Maka itulah yang disebut oleh para ulama, misalkan i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati esok hari. Maksudnya apa? Kalau untuk akhirat tidak ada ditunda. Kenapa? Karena filosofi kita, besok saya sudah mati, tidak ada waktu lagi. Sekarang ya sekarang. Nah, itu. Tetapi kalau amal dunia, wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kalau berbuat untuk dunia, urusan duniawi, ka'annaka ta'ishu abadan, seolah-olah kamu hidupnya selamanya. Maksudnya apa? Maksudnya sekarang gagal, besok masih ada hari. Kalau urusan dunia besok masih diselesaikan besok. Tapi kalau urusan akhirat, ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah kamu mati di esok hari.